Oke Bapak Ibu, ini video penting dan harus ditonton sampai habis ya. Jangan di skip biar nggak gagal paham. Ini ada peraturan baru, peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 11 tahun 2025. Ini isinya banyak ya. Ini yang paling krusial menurut saya. Di sini pasal 126 ya. Di sana berbunyi instansi pemerintah yang melakukan perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari pengusaha yang bukan pengusaha kena pajak, pengusaha non PKP maksudnya, wajib memungut pajak pertambahan nilai yang menjadi bagian dari pengadaan barang dan atau jasa oleh instansi pemerintah. Nah ini ya, krusialnya kenapa? Karena sebelumnya untuk perusahaan non PKP itu tidak bisa dipotong PPN ya, tidak bisa dipungut PPN. Tetapi dengan peraturan yang baru ini, bendahara pemerintah ini ya, bukan bendahara semuanya ya. Di sini perlu ditegaskan lagi, peraturan ini hanya khusus untuk instansi pemerintah ya, wajib memungut PPN ya untuk transaksi yang kena PPN. Transaksi yang kena PPN itu transaksi apa? Transaksi yang pembeliannya di atas 2 juta, itu udah jelas ya. Kemudian eh, tidak masuk ke dalam kategori barang yang dibebaskan PPN. Nanti dicari sendiri barang yang kena PPN itu apa aja. Nah, kalau barang itu sudah memenuhi kriteria barang yang kena PPN, itu untuk instansi pemerintah itu wajib memungut PPN-nya ya, baik itu nanti badan maupun perorangan. Terus gimana nanti e-fakturnya? Nah, itu yang eh, jadi pertanyaan juga ya. Ternyata di sini disebutkan ya, pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetor oleh instansi pemerintah ke kas negara menggunakan setoran pajak dengan akun pajak 411211 dan jenis setorannya 108. Nah, ini ya, sekarang di Kortek itu sudah ada billing yang baru ya, yaitu 411211. Ini billing yang tanpa e-faktur itu, karena kan pengusaha non PKP ya pasti nggak bisa bikin faktur ya. Atau mungkin vendornya itu perorangan, pasti nggak bisa bikin faktur. Karena faktur hanya bisa dilakukan oleh pengusaha PKP. Nah, di sini sudah ada fasilitasnya, itu pakai akun 4112111108. Terus nanti SPT-nya gimana? Nah, ini juga ya, pengetahuan baru ya, kemarin saya tanya ke KPP. Ini kalau nggak salah ya, karena ini bentuknya bukan deposit, ini ya, ini sudah akun pajak. Jadi ini tidak masuk ke SPT-nya bendahara pemerintah ya. Jadi di store aja selesai gitu. Jadi ini tidak berpengaruh ke SPT PPN. Terus gimana? Untuk yang pengusaha non PKP, apa pakai kode akun ini? Ini nggak boleh ya. Ini khusus untuk yang non PKP saja setoran yang ini. Kalau setoran PPN yang dari pengusaha PKP masih seperti biasa ya. Pakai deposit dan pakai e-faktur. E-fakturnya itu sebagai bukti pungutnya. Depositnya itu sebagai pembayarannya. Jadi nanti ketemu di buku besarnya itu. Ketika ada deposit, itu kan debit ya. Kemudian ada e-fakturnya untuk kredit lah, gampangnya SPT-nya untuk kredit. Jadi ketemu debit, ketemu kredit, jadi terbayar nihil gitu, tidak ada utang pajak di situ. Nah, nanti kalau pembayaran yang PKP tapi pakai akun ini nanti nggak ketemu di SPT-nya. Jadi di SPT-nya itu yang PKP ya, itu kan e-faktur ya, harus ketemu dengan depositnya. Kalau jenengan pakai akun yang ini nanti nggak bentuk deposit, nanti e-fakturnya jadi nggak terbayar, jadi utang pajak. Jadi beda ya. Ini khusus untuk yang non PKP, yang akun ini. Jadi jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik nanti salah itunya, SPT-nya. Jadi nggak ketemu nanti di buku besar Korteknya. Begitu nggak? Atau mungkin dibalik, yang non PKP pakai pakai deposit gitu setorannya. Nanti nggak ketemu karena nggak ada e-fakturnya. Begitu. Jadi depositnya nanti nggak terjurnal balik, kira-kira seperti itu. Nah, terus apa hubungannya dengan
ini kita kaitkan dengan Inaproc ya, karena kita kan transaksinya sudah menggunakan Inaproc semua. Nah, kalau di Inaproc gimana di Inaprocnya? Oke, kita ke pajak Inaproc dulu ya. Ini penting juga nih. Nah, ini kemarin yang banyak yang salah nih untuk Inaprocnya ya. Di Inaproc itu ada dua metode pembayaran, yaitu uang persediaan atau GU dan LS ya. Bedanya apa? Kalau GU itu bendahara tidak usah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajaknya itu ada di PMK 58 ya. Jadi nanti yang melakukan pemungutan, penyetoran itu adalah Inaprocnya gitu. Jadi transaksi GU yang ada di Inaproc itu tanpa mencantumkan potongan pajaknya ya. Jadi jenengan nggak usah bikin e-fakturnya atau bukti potongnya kalau yang GU. Tetapi untuk yang LS itu masih seperti biasa. Jadi jenengan masih harus buat e-fakturnya dan bukti potongnya untuk PPh-nya seperti transaksi biasa. Di sini ya, jangan salah ya. Terus jangan dibalik juga. Kalau misalnya jenengan bikin transaksinya GU, itu perusahaannya itu jangan bikin e-faktur ke korteknya jenengan gitu. Nanti nggak ketemu tuh depositnya. Begitu nggih. Karena di UP itu bendahara nggak membuat deposit, tetapi vendornya membuat e-faktur gitu. Jadi nanti seakan-akan ada e-faktur yang tidak terbayar gitu, masuk ke korteknya bendahara. Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi untuk metode UP nanti itu misalnya ya, e-fakturnya mau dibuat vendor itu bukan ke bendahara, itu dibuatnya ke bendaharanya kortek gitu e-fakturnya. Jadi ketemu di sana. Atau mungkin korteknya itu pakai setoran yang tadi yang 411 211 108 saya juga nggak tahu ya, nanti tanya ke ULP ya. Yang jelas untuk vendornya itu jangan membuat e-faktur yang ditujukan ke korteknya bendahara. Nanti itu jadi tidak terbayar ya, karena nggak ada jurnal baliknya tadi. Jurnal baliknya e-faktur kan deposit tadi ya. Itu untuk yang UP. Jadi UP itu dilarang bendahara memungut pajaknya. Jadi bayar ke korteknya itu langsung full tanpa potongan pajak apapun. Nah, untuk yang LS masih seperti biasa ya. Ini jangan salah juga. Untuk yang LS, yang PKP tadi, itu nanti vendornya membuat e-faktur yang ditujukan ke korteknya bendahara. Begitu nggih. Kemudian bendahara juga membuat bukti pungut ya, bukan membuat deposit ya, yang diupload di korteknya itu bukti pungutnya ya, dan juga e-fakturnya. Nah, nanti ketemu dengan potongan SP2DLS di situ ya, kan bentuknya deposit. Nanti ketika membentuk SPT-nya, e-fakturnya ketemu dengan deposit PPN, kemudian bukti potongnya yang PPh 212223 itu ketemu dengan depositnya juga. Jadi nanti SPT-nya nihil. Itu untuk yang LS ya. LS itu masih seperti biasa. Nah, yang jadi masalah di sini adalah tadi untuk pajak LS yang non PKP. Nah, ini di Kortek itu sudah mengakomodir peraturan baru ya. Ada setoran 411 211 108 tadi yang tidak ada depositnya. Jadi setorannya di luar SPT ya. Karena bukan akun deposit. Jadi udah hilang aja, udah selesai gitu lah gampangannya. Nah, di Inaprocnya sepertinya ya, kemarin-kemarin sih itu belum mengakomodir peraturan yang baru ini, yang Perjanjian 11 tadi. Jadi kalau dia non PKP, di Inaprocnya itu nggak bisa membuat billing LS ya. Dia harus di adendum, minta PPN-nya dikeluarkan. Tapi berita yang terbaru katanya, untuk di Inaprocnya sekarang sudah semua transaksi yang memenuhi kriteria kena PPN itu sudah mengakomodir itu ya. Jadi sekarang tidak perlu adendum ya. Jadi lebih gampang daripada yang dulu-dulu kan harus di adendum dulu ya. Oh ini ternyata perusahaan non PKP gitu, nggak boleh dipungut
atau nggak bisa dipungut PPN gitu. Nah, ternyata yang baru itu semua perusahaan, baik itu non PKP maupun PKP, untuk transaksi LS-nya harus dipungut PPN-nya ya. Nah, katanya di Inaproknya sekarang sudah ada update terbaru menyesuaikan dengan Perdirjen 11 tadi. Ini saya belum coba peraturannya. Di Inaproknya, mudah-mudahan sudah sesuai ya. Jadi nanti nggak usah pusing-pusing bikin surat pernyataan non PKP atau bikin surat keterangan non PKP ke KPP ya. Pokoknya semua transaksi yang memenuhi syarat untuk dipotong PPN itu dipungut saja. Jadi lebih sesuai peraturan dan lebih memudahkan. Ini ya. Oh, saya kembali lagi ke Inaproknya GU ya. Kenapa GU itu di Inaprok tidak dipungut pajak gitu. Nah, ini aturannya ada di sini ya, disebutkan PMK 58. Nah, itu alurnya seperti ini alurnya. Nah, di sini. Subjeknya ya, marketplace ini. Itu pihak lain harus wajib PKP, kemudian dia yang memungut pajaknya di sini. Memungut pajak PPN dan PPh final untuk marketplace-nya ya. Di sini perusahaan pengusaha seperti biasa. Kemudian di sini instansi pemerintah itu bukan sebagai pemungut pajak gitu. Di sini bertindak sebagai pembeli. Ini ya di peraturan 58 tadi. Nah, itu pajaknya gimana? Pajaknya untuk yang marketplace ini itu berbeda dengan yang LS tadi. Kalau marketplace itu pajaknya itu PPh final ya. Tarifnya 0,8 dan juga PPN. Semua transaksi dikenakan PPh final ini. Ini peraturannya ya. Kenapa pajak untuk UP di Inaprok itu tidak dikenakan pajak ya, karena pajaknya itu nanti yang mengenakan, yang memungut, menyetorkan, melaporkan itu adalah Inaproknya, bukan bendahara ya. Jadi salah nanti ketika bendahara memungut pajak GU ya, tapi GU yang melalui transaksi Inaprok ya. Kalau GU biasa itu masih seperti biasanya ya, jadi jangan salah. Terus juga nanti ketika transaksi GU dengan Inaprok, itu jangan sampai vendornya itu membuat e-faktur ya, yang diarahkan ke korteknya bendahara. Nanti di bendahara itu pas buat SPT, itu akan muncul tagihan yang belum dibayar, karena tidak ketemu nanti antara eh, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dengan e-fakturnya ya. Karena e-fakturnya itu harusnya ditujukan ke Inaproknya. Itu pun kalau di Inaproknya itu pakai PPN yang biasa ya. Kalau PPN-nya menggunakan yang baru, yang 4112111108, berarti vendornya tidak perlu membuat e-faktur. Jadi gampangannya kayak PPN final. Gimana sih pada PPN final ya? PPN yang tidak memerlukan SPT lah. Itu istilah saya sih. Istilahnya yang lain, yang benar saya nggak tahu ya. Karena saya bukan orang pajak. Intinya gitu tadi. Kalau 4112111108 itu dibayarkan oleh perusahaan non PKP ya. Karena tidak memerlukan e-faktur. Dan jangan dibalik nanti. Yang 4112111108 itu dipakai untuk perusahaan yang PKP, itu nanti malah jadi salah. Jadi jangan salah membuat billing korteknya ya. Itu kenapa salah kalau 4112111108 itu dipakai oleh PKP. Nanti e-faktur yang PKP itu nggak ketemu sama storannya. Itu nanti bisa lihat di video awal tadi. Oke, nanti kalau belum jelas tulis di kolom komentar ya. Atau yang ada koreksi juga boleh. Nanti saya koreksi. Koreksinya nanti di kolom komentar juga saya pin. Atau mungkin koreksinya saya buat video baru. Oke, ini penting ya. Karena peraturan baru
Takutnya nanti bendahara nggak memungut PPN yang perusahaan non-PKP ya. Karena peraturan yang baru ini tahun 2025 ditegaskan kembali untuk bendahara itu wajib memungut PPN. Baik yang PKP maupun non-PKP. Baik yang perusahaan maupun perorangan ya. Kalau transaksinya sudah memenuhi unsur barang kena PPN. Oke, sekian. Terima kasih.